Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Chandra Kirana dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP Al-Hikmah Surabaya. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerpen atau cerita pendek yang berjudul Hiks, kupikir itu sungguhan. Langsung ke ceritanya. Let's go. Cerpen yang berjudul Hiks, kupikir itu sungguhan. Awal dari semua kerumitan masalah ini adalah suatu malam saat Putri begitu semangatnya bercerita kalau dia baru saja bertemu dengan Rio di salah satu tempat makan tenda tepi jalan paling ramai dekat kampus kami. Kenapa lama sekali, Put? Sari, teman satu kontrakan bertanya. Kami sedang mengerjakan tugas desain interior di ruang tengah. Bersama 3 teman cewek satu jurusan lainnya sibuk melototi laptop. Putri hanya tersenyum simpul. Bukannya lu bilang mau makan di rumah? Gak jadi dibungkus ikan gorengnya. Aku ikut bertanya menoleh. Aduh, gue kira tadi bakalan bisa ngambil bungkusan lu, Put. Laper nih. Ambil. Perasaan selama ini yang ada ngerampok, paksa minta. Sari menyikutku tertawa. Aku nyengir. Putri masih tersenyum simpul. Loncat dan duduk di sofa menyalakan televisi. Sejak kapan lu suka nonton, Put? Bukannya lu jam segini lebih suka di kamar, internetan? Sari bertanya lagi. Sebenarnya kami sudah mulai bosan mengerjakan tugas sejak tadi sore. Sari sedang melemaskan badan. Ikut naik ke atas sofa, membiarkan yang lain di karpet menyelesaikan gambar desain, bercakap-cakap dengan Putri bisa jadi intermezzo yang baik. Gue lapar nih, sudah gak tahan. Aku ikut berdiri. Ada yang mau mie rebus? Semua teman-teman di karpet mengajukan jari semangat. Siapa pula menolak ditawari mie rebus gratis. Aku nyengir, sedikit menyesal telah menawarkan diri. Tahu semua bakal mau, mending gak usah bilang. Menggaruk kepala yang tidak gatal, kadang berbuat baik itu memang perlu niat, bukan basa-basi doang. Kenapa lu sekarang senyum-senyum sendiri, Put? Sari tidak ikut mengajukan tangan. Masih sibuk menyelidiki Putri. Menatap Sari di sebelahnya kepo, ingin tahu urusan orang lain. Memangnya acara di TV lucu? Cuma siaran berita doang? Sari melihat sekilas layar televisi. Putri malah semakin tersenyum simpul. Ada apa sih, Put? Sari penasaran. Rahasia? Putri tertawa. Ayolah. Sari sebal mengangkat bantal di depan Putri agar berhenti menonton televisi dan pindah memerhatikan dia. Putri nyengir, menatap Sari lama-lama. Lantas sengaja sekali berbisik. Rio. Pelan saja Putri mengatakan kalimat itu. Berbisik malah. Sengaja agar yang mendengar hanya Sari, tapi itu cukup untuk menghentikan langkah kakiku yang persis sudah di bawah bingkai pintu menuju dapur kontrakan. Dan juga tentu saja, 3 teman satu jurusan yang lain masih sibuk dengan tugas di karpet ruang tengah. What? Rio? Lupakan mie rebus, bergegas balik kanan. Bah, kalau mendengarkan baik-baik cerita Putri, aku pikir gak ada yang spesial. Apanya yang spesial? Putri pergi ke warung tenda, mau bungkus makan malam menu ikan goreng. Tapi saat dia berdiri di depan abang pemilik warung yang sibuk menyantap pesanan, sambil menilai juru masaknya, sudut mata Putri menangkap ada Rio yang ikut melangkah masuk. Ada Putri. Malam, Put. Rio tersenyum. Aduh, semua orang di kampus juga tahu siapa Rio. Gebetan satu kampus. High class jomblo. Disenyumin saat seperti itu bahkan membuat Putri semakin sesak nafas. Suka makan di sini juga, Put. Putri mengangguk-ngangguk seperti orang sawan. Makan bareng yuk. Itu teman-teman satu kosanku juga mau makan. Rio menunjuk beberapa teman kampus lain yang mengambil posisi kursi masing-masing. Jadinya 20.000 neng. Abang pemilik warung yang menerima bungkusan dari bagian masak berseru. Gak jadi dibawa pulang bang, makan di sini saja.
Putri berbisik. Rio sedang menoleh mengkoordinir pesanan temannya. Lah, bukannya Neng minta dibungkus tadi? Shh, Putri melotot. Aduh, abang jangan pura-pura bego tahu. Ini kesempatan emas. Rio sudah kembali memperhatikan Putri. Terserah Neng lah. Woi, makan di sini ternyata. Tolong taruh di piring. Abang warung mana paham? Tetap berteriak menyuruh salah satu anak buahnya. Put, tadi kamu sebenarnya mau bungkus bawa pulang ya? Rio bertanya. Oh enggak kok, enggak, abangnya saja yang salah. Putri buru-buru menggeleng. Aku memang mau makan di sini. Si Neng tega deh. Padahal Neng sendiri yang barusan batalan dibungkus. Jadi makan di sini saja. Abang warung masuk dalam percakapan lagi. Protes. Di tengah asap dan aroma ikan goreng, kesibukan orang makan, dan lalu lalang pengamen, mana paham abang warung kalau sejak tadi Putri sudah melotot-lotot menyuruhnya tutup mulut. Maka jadilah Putri makan malam bareng Rio. Bareng? Enak saja. Yang tepat itu adalah Putri makan malam bareng 6 teman kampus lainnya. Ini itu biasa saja. Apanya yang spesial? Istimewa? Please deh. Rio itu memang gentle. Dia ramah ke semua orang. Baik hati. Di samping, tentu saja tinggi, tampan, dan pintar. Plus jago main basket. Nana katanya mau bikin mie instan. Salah satu teman mengerjakan tugas desain interior nyeletuk. Sesaat setelah cerita versi sesat Putri selesai. Kami ngobrol banyak loh Sari. Di atas sofa, Putri masih sibuk bercerita, yang lain masih sibuk memperhatikan. Oh iya? Sari nyengir. Itu makan malam yang menyenangkan. Aku yang berdiri di belakang kerumunan menepuk jidat. Aduh, paling juga Putri cuma melongo melihat teman-teman Rio ngobrol. Apanya yang menyenangkan? Nana, lapar nih. Mie rebusnya buruan. Sebentar sih. Aku masih ingin mendengarkan cerita Putri, memastikan beberapa hal. Ayo nah, kamu kan paling pintar masak. Aku mengomel dalam hati. Satu untuk cerita Putri, satu lagi untuk request mie rebus dari teman-teman. Sudahlah, balik kanan kembali ke dapur kontrakan. Rio bahkan nanya, aku punya akun Facebook atau enggak? Sari masih berceloteh terdengar. Oh ya? Yang enak seperti biasa ya, nah. Teman mengerjakan tugas berseru. Mengajukan jempol, aku tidak menjawab. Tugas desain interior itu sudah kelar sekitar jam 9 malam. Teman-teman sudah pamit pulang, menyisakan aku, Sari, dan Putri, penghuni kontrakan. Kami bertiga berteman sejak SMA. Sekarang sama-sama kuliah di satu kampus meski berbeda jurusan. Aku dan Sari di jurusan desain, Putri jurusan manajemen. Dan Rio, kenapa aku harus nyebut nama Rio? Oh, baiklah, Rio di jurusan teknik. Karena teman dekat, daripada ngekos masing-masing, kami bertiga memutuskan ngontrak rumah 3 kamar. Biar lega, aku yang punya ide ngontrak agar ada ruang tamu, ruang ngumpul, dan yang pasti ada dapur. Dapur? Ya, karena aku suka masak, saking sukanya. Sudah 6 bulan terakhir aku iseng bikin bisnis kue-kue basah dan kering. Di dapur ada oven, peralatan bikin kue, dan lengkap banget. Tidak besar-besar amat sih, hanya menerima pesanan teman-teman dekat. Mendesain sambil diselingi bikin kue itu seru. Nah, Sari dan Putri tentu saja tidak keberatan, malah senang. Setidaknya bisa gratis ngemil kue kalau aku lagi bikin. Sari, Nana, ada yang berseru kencang. Aku persis saat aku melemparkan badan di kasur. Mau tidur. Sari, Nana, Putri pasti akan terus berteriak memanggil dari kamarnya kalau kami tidak ke sana. Ada apa sih? Sari masuk lebih dahulu, mendekat ke Putri yang sedang duduk menghadap laptopnya. Statusku di like. Wajah Putri terlihat memerah bahagia.
Andai kata bisa diilustrasikan seperti komik-komik remaja, malah ada kembang warna-warni, pelangi segala di atas kepalanya. Tuing-tuing, di like siapa? Sari ingin tahu, menyeruak melihat layar laptop. Rio! Aduh, aku lagi-lagi menepuk jidat. Ternyata kami dipanggil teriak-teriak hanya karena urusan Facebook. Tadi dia request nge-add aku. Lantas aku nge-add. Aku kan tadi pasang status. Makan malam yang menyenangkan. Thank you. Terus dia like. Putri sumringah sekali menjelaskan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan. Lihat kan? Putri menunjukkan timeline Facebooknya. Aku balik kanan, menghela nafas. Itu biasa saja kali. Rio jelas-jelas baru terkoneksi dengan Putri. Basa-basi nge-like statusnya Putri tidak ada hubungannya dengan makan malam yang menyenangkan barusan. Maka suasana rumah kontrakan kami segera berubah drastis seminggu terakhir. Putri sibuk atas pertemanan barunya di dunia maya dengan Rio. Maksudnya sibuk memanggil-manggil kami, memberitahu jika ada yang spesial menurutnya. Karena Putri itu level GR-nya tingkat nasional. Makanya itu berarti, apa saja berarti spesial baginya. Putri pasang status. Tadi ketemu orang keren di kampus. Di like Rio. Wajah Putri pasti seperti orang habis menang kuis berhadiah pulau. Status milik Putri tentang aku suka film Batman yang baru. Dikomenlah oleh Rio. Aku juga suka loh, Put. Putri langsung berbunga-bunga. Bahkan bunga sungguhan di depan rumah kontrakan kami kalah meriah dengan Putri. Atau status Putri tentang terima kasih sudah bayarin angkot tadi. Di komen Rio, sama-sama Put, lain kali kamu yang bayarin. Putri semangat sekali bercerita panjang lebar, sampai berbusa-busa. Demi pertemanan sejak SMA, aku mau mendengarnya. Walaupun kesal, karena kalau dipikir-pikir dengan akal sehat sebenarnya apa yang spesial? Ketemu orang keren di kampus? Boleh jadi Rio mikir itu orang lain yang dimaksud Putri. Seharian di kampus ada beberapa ratus coba orang yang kita temui. Sama-sama suka film Batman yang baru. Siapa yang tidak? Itu bukan berarti ada kesamaan spesial di antara Putri dan Rio. Dibayarin ongkos angkot. Aduh, jelas-jelas Putri lupa bawa dompet. Kebetulan satu angkot dengan Rio. Masa Rio tega membiarkan Putri terpaksa jadi kernet angkot selama 1 jam? Sebagai ganti ongkos yang tidak mampu dibayarnya. Tetapi tidak bagi Putri yang sejak kami masuk kampus itu sudah ngebet kelas berat dengan Rio. Pertemanan dunia maya ini terasa sungguhan benar olehnya. Padahal di dunia nyata, apanya yang dekat? Mereka paling cuma ngobrol 1-2 kalimat. Tidak ada bedanya dengan yang lain. Gak semua kali aku memotong cerita Putri. Putri yang sedang semangat cerita soal status Facebook Rio yang ditujukan untuk pertanda hubungan mereka, menoleh padaku. Sari juga ikut menoleh. Gak semua apanya? Putri bertanya. Iya, gak semua status Rio itu tentang kalian. Kemarin saja Rio update status proyek jembatan tugas mata kuliah sipilnya. Mana ada hubungannya dengan kalian? Kecuali Putri jadi inspirasi jembatannya kali. Aku mengangkat bahu. Kok kamu tahu status yang itu nah? Putri bertanya lagi. Tahu saja, aku masih malas menanggapinya. Bukannya kamu belum tersambung pertemanan dengan Rio? Putri menyelidik. Memang enggak? Nah, kok kamu tahu? Wah, ternyata ya Nana, yang alim, yang bilang gak suka deket-deket sama cowok, memeriksa timeline Rio. Ayo ngaku. Putri melotot. Sari yang duduk di tengah tertawa melihat muka Putri dan melihat mukaku merah. Siapa yang mau memeriksa timeline Rio? Aku cuma memastikan kalau cerita Putri itu benar atau enggak. Hanya itu kok. Aku membantah. Ayo ngaku saja, nah. Putri nyengir, tidak percaya. Kamu naksir Rio juga kan? Pantas saja setiap kali aku bercerita, wajahnya berubah. Tidak terima. Ih, Nana cemburu ya. Sayangnya kamu tuh bukan tipe Rio, nah. Aduh, aku menggaruk kepala aku yang tidak gatal. Siapa yang naksir? Aku cuma memastikan kalau
Putri tidak terlalu GR atas komen dan like Rio di Facebooknya. Hanya itu, siapa pula yang cemburu? Anak ini semakin error GR-nya. Sari semakin terpingkal menonton kami yang bertengkar. 15 menit, Sari menyuruh kami berhenti. Sudah malam. Putri sengaja masih menyelidiki. Aku terus membantah. Kami masuk kamar masing-masing tanpa kesimpulan, sebal malah. Enak saja Putri bilang aku bukan tipe Rio. Kalau saja aku tidak memiliki prinsip tidak mau deket-deket teman cowok kecuali memang mau serius. Sudah sejak dulu aku mudah saja membuat Rio naksir padaku. Kalau saja aku tidak memiliki prinsip lebih baik menyembuhkan diri terus belajar kecuali memang sudah serius. Justru Putri lah yang tidak akan masuk sainganku. Aku menggerutu sebal menatap langit-langit kamar. Seminggu berlalu. Tetap begitu-begitu saja kelakuan Putri. Sari, sini, ada yang baru. Putri persis seperti pembawa acara berita televisi yang sedang live liputan aksi. Berseru antusias. Aku dan Sari yang sedang duduk belajar di ruang tengah bersama Putri yang asik main internetan di sofa menoleh. Ada apa? Sari bertanya. Rio, Sar, Rio. Sari mendesis riang. Ada apa dengan Rio? Rio bilang selamat ulang tahun. Lantas, aku yang bertanya sedikit tidak sopan. Ya, tidak ada lantas-lantasnya. Aduh, padahal kan ulang tahunnya baru besok loh. Ini juga belum jam 12 malam loh. Putri cengengesan riang. Rio orang pertama yang bilang. Dia pasti sengaja deh. Biasa saja kali. Aku kembali ke buku tebal tentang desain. Paling juga karena setting waktu Facebook Rio pakai negara Amerika Serikat. Jadi waktunya lebih cepat dibanding kita. Notifikasi ada teman yang ulang tahun muncul lebih cepat. Dia tidak sengaja kecepatan bilang. Bukan sengaja ingin jadi orang yang pertama bilang. Dasar penyemburu. Putri melempar gulungan tisu ke arahku. Tidak terima atas analisisku yang sebenarnya aman masuk akal. Sari tertawa, segera shh, sudah, jangan bertengkar. Benar kan? Itu memang tidak spesial kan? Aku menatap protes kepada Sari. Bagaimana mungkin? Sari selalu membesarkan hati Putri. Jelas-jelas itu hanya Facebook. Di dunia nyata, aku yakin bahwa Rio itu tidak akan bilang kalimat itu langsung di kampus. Kamu naksir Rio karena... Ayolah, ngaku saja. Putri nyengir. Balas berseru tidak sopan. Bukan itu poinnya. Aku mengelak. Ayo ngaku saja, nah. Putri memonyongkan bibirnya. Kasihan Nana. Gebetannya ternyata naksir aku. Siapa yang naksir kamu, Put? Rio. Aduh, jangan GR deh. Aku balas memonyongkan bibir. Itu buktinya komen Wali di Facebook. Selamat ulang tahun Put. Semoga Putri selalu cantik dan baik hati seperti Putri. Putri mana mau kalah. Sari lupa kalau dia harusnya mulai. Sekarang malah tertawa lebar melihat kami saling berseru. Aku berdiri kesal, membawa buku tebal tentang desain. Baiklah, malam ini mending aku menyelesaikan pesanan kue dari teman-teman. Masak di dapur daripada belajar di ruang tengah mendengarkan celoteh Putri yang semakin galau sesemasa. Coba bayangkan, sejak kapan Putri suka basket dan sepak bola? Gara-gara Rio pasang status soal itu, dia buru-buru ikut pasang status suka klub bola favorit Rio. Sejak kapan Putri suka band rock? Gara-gara Rio pasang foto anggota band Kades itu. Putri bergegas mendeklarasikan dia paling suka dengan band itu. Menunggu-nunggu Rio like atau komen statusnya, lantas semangat bercerita. Apanya yang spesial? Bahkan kalau Rio nulis status dia suka ngupil atau kentut sembarangan, maka Putri akan menjadi orang pertama yang ikut-ikutan nulis status ngaku suka ngupil dan kentut sembarangan juga. Lantas semalaman menunggu kapan Rio akan mengunjungi profilnya. Aku justru sedang berbuat baik pada Putri, mencoba menasehati, mengingatkan. Sudah berapa kali coba dia galau semalaman gara-gara nunggu like atau komen Rio. Ucapan selamat ulang tahun itu biasa. Dia selalu bilang itu di teman-temannya yang tersambung dan selalu rajin yang pertama. Aku sering periksa kok. Aku tahu sekali. Idih, Nana marah. Putri berseru di atas sofa. Kalau marah berarti bener dong. Nenek juga naksir Rio. Sari nyengir menatap punggungku hilang di balik pintu dapur.
Tidak berkomentar, masih dengan sisa tawanya melihat aku dan Putri bertengkar barusan. Aku tidak akan menghabiskan waktu mendengar lantas bertengkar soal pertemanan akrab mereka di Facebook. Apa tadi Putri bilang? Kasihan Nana, gebetannya naksir aku. Omong kosong. Baik, aku akui saja. Aku juga suka dengan Rio. Siapa sih yang tidak suka? Dia ideal dalam banyak hal. Aku juga suka memeriksa timelinenya meski tidak berani nge-add karena aku tidak akan mendekati cowok manapun kalau hanya untuk teman dekat. Kecuali teman hidup. Serius? Baiklah, bikin kue selalu berhasil mengusir sebalku selama ini. Rumah kontrakanku yang selama ini selalu ramai dan tentram jadi berantakan gara-gara dunia maya Putri. Aku sebenarnya memutuskan berhenti menanggapi apapun update Putri tentang dunia itu. Meski Sari tidak, Sari malah seperti mendapat bahan hiburan baru, menggoda Putri. Sialnya, yang namanya tinggal satu atap, kami tetap bertemu satu sama lain, berpapasan menuju kamar mandi, duduk di depan televisi, dan sebagainya. Kami tidak bertengkar serius sih, namanya juga sahabat baik, tapi perang dingin ini menjengkelkan. Apalagi kalau Putri sambil berpapasan, sengaja bercie-cie, meledek, bilang masih cemburu nih ye, atau katanya Alim, gak mau pacaran, kenapa sekarang malah naksir cowok? Aku rasa-rasanya mau mencita-cita lebar dan lucu milik Putri. Beruntungnya, belakangan Sari lebih banyak lurus menengahi, bukan tertawa melihat muka masam kami satu sama lain. Seperti malam ini, Sari mengajak aku dan Putri makan bareng. Sari yang akan mentraktir. Dompetnya lagi tebel, barusan dapat kiriman dari nyokap. Janji ya, tidak ada pembahasan tentang Rio, Facebook, dan sebagainya. Sari mendaftar peraturan. Aku dan Putri demi makan malam gratis di salah satu kedai fast food dekat kampus mengangguk kompak. Bahkan tidak boleh saling sindir menyindir. Sari melotot memastikan. Siap bos, aku dan Putri menjawab kompak. Sayangnya, jika aku dan Putri sepakat untuk tidak membahas soal itu, yang bersangkutan dengan Rio, justru kebetulan sedang makan bersama teman-temannya di sana. Aduh, aku mengeluh dalam hati. Bakal runyamlah makan malam bersama kami. Lihat, baru saja melihat sekilas, Putri sudah mesem-mesem. Lihat Riang, menyikut Sari. Maksudnya, kita bergabung ke meja mereka saja. Aku mendengus. Gak usah, jangan genit. Putri melotot, cuek bebek. Hei kalian, mau makan di sini juga ya? Rio yang melihat kami saling sikut masuk ke fast food justru melambaikan tangan berdiri lantas menyapa. Gabung yuk. Rio seperti biasa selalu keren dan ramah memberikan tawaran. Mata Putri langsung menyala 100 watt. Aku menghembuskan nafas. Dasar centil. Tapi setidaknya saat aku mencemaskan harus menyaksikan Putri yang terus pecicilan, ternyata ketidaksengajaan ini memiliki manfaat tersendiri. Apa yang aku bilang selama ini? Benar kan? Lihat tuh, di dunia maya saja Putri merasa dia dan Rio dekat satu sama lain. Lantas berseru-seru antusias di kontrakan kami, di dunia nyata kebalikannya 180 derajat. Tidak sekalipun mereka saling berbicara meski satu meja. Rio lebih banyak ngobrol bareng temannya. Sekali, dua kali mengajak Sari berbicara. Kebetulan mereka sama-sama pengurus organisasi kemahasiswaan. Putri hanya kebanyakan senyum manis sampai kering tuh gigi. Dan puncaknya, tara, persis makanan pesanan kami tandas masuk ke dalam perut. Rio tiba-tiba justru mengajakku bicara. Nana kan ya? Aku yang berusaha duduk habis mencuci tangan dari wastafel mengangguk. Ada apa? Maaf, walaupun sering ketemu kita jarang bicara ya. Rio nyengir. Aku mengangkat bahu tidak masalah. Nana punya akun Facebook gak sih? Aku mengangguk. Bagi dong namanya, nanti aku add. Senyum manis 5 menit Putri yang duduk di sebelahku langsung padam. Sari terpingkal melihat wajah masa milik Putri sepanjang perjalanan pulang naik angkot. Terus terang saja, aku senang sekali diajak bicara oleh Rio barusan. Bahkan hatiku seperti hendak meletus saat Rio bertanya akun Facebook sesaat.
Aku paham kenapa dulu Putri senang dan bertingkah aneh berteman dengan Rio di Facebook. Sudiat Sar. Aku nyelotok, memperhatikan layar telepon genggam. Kami bertiga duduk berderet. Kira-kira aku approve nggak sih? Pura-pura bertanya blow on. Di sebelah Sari, Putri melotot tapi tidak bicara. Sari tertawa mengangguk. Di approve dong nah. Tuh, ada komen Rio Sar. 30 detik berlalu. Aku lagi-lagi memperlihatkan layar telepon genggam. Sepertinya Rio yang pulang ke kosan sedang online juga di perjalanan. Dia komen apa? Wah, ternyata bisnis kue nanas sudah besar ya. Padahal aku baru tahu tadi siang. Aku sengaja membaca komen Rio seperti sedang berdeklamasi puisi. Facebookku memang tidak seperti profil kebanyakan. Aku tidak memakai nama asli, foto asli. Facebookku hanya tempat jualan kue. Sari tertawa, Putri semakin melotot tetapi tidak bicara. Kayaknya ada yang profil Facebooknya nggak sempat dilihat sama gebetannya lagi nih. Sejak tadi gebetannya komen mulu di profilku sih. Aku nyengir. Sari berusaha menahan tawa. Kasihan melihat tampang Putri yang seperti hendak menangis. Aku santai-santai saja makanya. Siapa suruh dia GR? Terbuktikan saat kebenaran itu datang. Maka bagai embun yang terkena cahaya matahari, debu disiram air, musnah sudah semua harapan palsu itu. Menyisakan kesedihan. Salah siapa? Mau menyalahkanku? Salah Rio. Ya ampun, dia baru saja pasang status baru, Sar. Kali ini aku benar-benar tidak berniat membuat hiperbolik. Seruanku. Kali ini aku benar-benar deg-degan, berseru sedikit di luar kendali. Memangnya status apa? Kembali Sari mendekat, berusaha melihat layar telepon genggam. Wanita yang bisa membuat kue adalah wanita cantik dan baik hatinya. Karena kue yang enak selalu dihasilkan dari proses keteladanan, berkesabaran, dan penuh perasaan itu, kata mama. Bahkan Putri yang sejak tadi berusaha menahan jengkel karena digoda terus sepanjang jalan ikut terdiam. Menelan ludah. Astaga, itu statusnya menarik sekali bukan? Aku dan Rio baru saja saling komen soal makan malam barusan. Dan bisnis-bisnis kueku yang baru dia tahu tadi siang dan sekarang lewat Facebook. Tiba-tiba Rio menulis status seperti itu. Wajahku memerah entah oleh perasaan apa Rio. Seminggu berlalu lagi. Rasa-rasanya aku mulai kasihan dengan Putri. Dia jadi lebih pendiam sekarang. Dia tidak sesebal dan hendak menangis waktu diangkut. Tapi dia tetap menghindar bicara apapun soal Facebook. Itulah kenapa aku dulu menasehatinya agar tidak GR. Dia itu memang ramah ke semua orang. Dia memang rajin like, komen di profil orang lain, bahkan masuk apapun. Lepas dari kejadian di kedai fast food, sebenarnya Rio tetap rajin like dan komen di profil Putri. Tidak berubah, hanya karena Putri saja yang sekarang punya sudut pandang baru, jadi tidak antusias lagi. Malah semakin jarang update status. Nah, kalau like dan komen Rio di profilku, aku berusaha untuk tidak GR kok, meskipun ya aku senang. Siapa sih tidak senang diperhatikan Rio, tapi aku tidak GR, itu sungguhan memang demikian. Bukan cuma sekali Rio update status soal masak, memuji-mujiku yang pintar masak, peduliku sekali dengan hal-hal kecil di timeline Facebookku. Sampai setiap postingan jenis kue baru dia ikut berkomentar detail, bergurau, dan melucu. Termasuk malam ini, ketika Rio menulis di walku, Nana, kalau besok aku mau membicarakan hal penting, kamu punya waktu nggak? Aku gemetar menulis komen. Iya, bisa besok nggak ada jadwal kuliah, memangnya mau ngomongin apaan? Ditunggu ditunggu 1 jam, tetap belum direply Rio. Aku sudah galau semesta galaksi, harap-harap cemas menunggu balasan Rio. Jadi paham bagaimana dulu Putri yang semalaman susah tidur hanya demi reply wall dan gak jelas. Sedangkan wall dari Rio untukku ini jelas-jelas amat jelas, bagaimana aku gak galau. Maaf baru reply, tadi main basket bareng teman. Ada deh rahasia, biar surprise. Nanti mama sama papa juga ikut kok. Ya ampun, Rio, aku semaput di dalam kamar.
Ini sungguhan, serius. Meski memiliki prinsip tidak mau memiliki teman cowok yang dekat kecuali memang serius, aku belum siap bertemu dengan orang tua Rio. Aduh, aku masih 2 tahun lagi kuliah. Meskipun Rio sudah tinggal ujian sidang skripsi, aku berkali-kali bingung menulis reply komen Rio. Dihapus lagi, ditulis lagi, dihapus lagi. Bahkan aku nyaris menelepon orang tua aku di kota lain, tidak berkonsultasi. Rio serius. Selamat Yana, Putri berkata pelan. Besok pagi-pagi kami berdua berpapasan di depan kamar mandi. Putri hendak mandi, aku sudah selesai. Selamat apanya Put? Facebook. Putri berkata lirih menunduk. Aku mengangkat paham. Tentu saja Putri melihat wallku di seminggu terakhir pasti terus memonitor wallku dan wall Rio. Hal yang dulu kulakukan saat Putri merasa Rio naksir dengannya. Aku ikut senang kok. Putri menatapku lamat-lamat. Nana jauh lebih baik buat Rio dibanding aku. Aku tersenyum. Putri adalah teman sejak SMA. Aku dekat dengannya lebih dari 6 tahun. Jadi aku hafal tatapan matanya. Dia sungguh-sungguh mengatakan itu. Aku memeluk Putri, berbisik. Terima kasih ya Put, kami berdamai. Putri sudah bisa menerima kalau selama ini dia hanya GR doang. Sudah pukul 8, aku harus bergegas. Rio bilang dia menunggu di mulut gang jam 8:30. Kami akan langsung menuju rumahnya. Menumpang taksi ini benar-benar gila sebenarnya. Aku bahkan sejak semalam pusing memikirkan harus mengenakan pakaian apa. Cemas dengan percakapan yang akan terjadi. Rio akan memperkenalkanku dengan orang tuanya. Ya Tuhan, aku ngos-ngosan. Bahkan sekarang membayangkannya. Rio sudah menunggu saat aku tiba di mulut gang. Dia tersenyum. Aku menelan ludah. Melihat penampilannya, alangkah rapinya. Sejak kapan Rio memakai kemeja dan ikat pinggang? Kami naik taksi yang langsung membelah jalan. Aku grogi Rio, aku berkata pelan. Rio tertawa. Santai saja nah, orang tua aku gak menggigit, mereka menyenangkan malah. Aku tersenyum simpul, tetap gugup, meremas jari. Aku gak malu-maluin kan? Kamu cantik nah, apanya yang malu-maluin? Wajahku bersemu merah. Rileks aja ya nah, Rio menatapku, mengangguk. Aku ikut mengangguk patah-patah. Rumah orang tua Rio tidak jauh dari kampus. Di sisi lain kota kami, Rio ngekos hanya agar bisa fleksibel ke kampus. Rumah itu luas, halamannya luas. Beberapa mobil box terparkir rapi. Beberapa karyawan dengan celemek rapi terlihat membawa mampan-mampan kue terbungkus plastik. Juga kotak-kotak kue, aroma kue lezat mengembang di udara. Rio mengajakku melintas halaman menuju pintu depan. Aku tiba-tiba merasa ada yang keliru sekali. Higgs, apa yang pernah ku bilang pada Putri? Makanya si pesuruh GR, saat kebenaran itu datang, maka bagi embun yang terkena cahaya matahari, debu disiram air, musnah sudah semua harapan-harapan palsu itu, menyisakan kesedihan. Salah siapa mau menyalahkan orang lain? Higgs, ternyata kita senasib, Put. Urusan GR ini memang kadang gila, Put. Kita benar-benar tidak bisa lagi berpikir waras dan rasional, tertutupi oleh ilusi dan mimpi. Menerjemahkan semua kejadian berdasarkan yang kita mau dan kita dengar atau lihat saja, padahal nyatanya tidak sama sekali. Aku sedikit gemetar bersalaman dengan Mama dan Papa Rio. Mereka sudah menunggu di ruang tamu. Amat ramah dan menyenangkan. Meski mulai merasa ada yang keliru, tetap saja separuh hatiku mencoba bertahan, berharap hal itu yang akan dibicarakan. Dan saat apa sebenarnya yang hendak dibicarakan oleh mereka tersampaikan. Aku hanya terpekur menatap keramik di bawah kakiku, menelan ludah, lantas menarik nafas panjang sekali. Higgs, kita senasib Put. Benar-benar bagai debu disiram air musnah habis semua imajinasi versiku. Orang tua Rio adalah pemilik jaringan kue terkenal di kota kami. Mama Rio jago sekali bikin kue. Dan pembicaraan ini adalah tawaran padaku untuk ikut mengembangkan bisnisku lebih serius.
Aku menyeka pelipis yang tidak berkeringat, menghela nafas yang panjang. Akulah yang berprasangka aneh-aneh, menduga aneh-aneh. Rio lurus saja selama ini. Dia memuji gadis yang pintar masak kue itu cantik dan baik hati. Karena ibunya memang bilang demikian. Dia tertarik sekali semua detail isi timeline Facebookku. Karena dia memang tahu persis, bukan karena dia cowok sok tahu atau baru mencari tahu untuk menarik perhatianku. Aku perlahan menyadarkan badan ke sofa. Nana, mengingatkanku waktu masih muda dulu loh. Mama Rio menatapku tersenyum. Mandiri, pintar, dan tentu saja pintar bikin kue. Shh, Papa Rio naksir aku gara-gara kue loh. Papa Rio di sebelah tertawa. Rio ikut tertawa. Aku hanya tersenyum tanggung. Kali ini, jauh-jauhlah sana GR. Hai, mungkin segitu dulu video yang aku buat. Gimana? Pada suka nggak? Semoga suka ya. Dan semoga itu menjadi pelajaran buat kita bahwasanya kegeeran dan juga membawa perasaan itu tidak baik juga untuk diri kita. Takutnya nanti kita kayak Putri dan juga Nana. Mungkin hanya itu video UAS yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, terima kasih.